Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah ada pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan. Selamat berbahagia buat saudara yang berusaha untuk datang, dan semoga usaha saudara, kedatangan saudara tidak sia-sia, tetapi ada sesuatu yang saudara dapatkan di dalam ibadah pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Allah yang sudah menjadi bagian kita dalam hari-hari ini, yaitu di dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai ayat 25. Tetapi malam hari ini saya masih ingin lebih fokus pada ayat yang ke-17, 18 dan ayat yang ke-19. Ini bagian-bagian awal dari apa yang Tuhan berikan buat kita. Saya menunggu semua mencari dalam Alkitab masing-masing dan baca secara pribadi, ya. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17, 18 dan ayat yang ke-19, ya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, ya, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat yang ke-18, jawab Yesus, ya, pergilah ke kota kepada si Anu. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. ya, Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Terima kasih, ya. Banyak waktu saya sudah sampaikan ayat-ayat ini. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Minggu lalu saya berbicara tentang dikenal dan berkenan kepada Tuhan, ya. Dan malam hari ini ada satu tema lagi yang saya akan sampaikan berhubung dengan ayat yang kita baca, yaitu pengutusan Tuhan. Malam hari ini tema saya dari ayat yang sama berbicara tentang pengutusan Tuhan. Sebab pada ayat yang ke-18 jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya. Itu sudah menunjukkan pengutusan Tuhan. Dan apa yang kita baca tadi merupakan pengutusan Tuhan yang terakhir sebelum dia mengalami kematian dan kebangkitan. Sebab nanti masih ada satu lagi pengutusan. Pada saat dia bangkit, dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu suatu pengutusan. Tetapi sebelum kematian, Tuhan juga masih sempat mengutus murid-muridnya untuk mempersiapkan pesta Paskah, Paskah yang terakhir. Ini juga menjadi perjamuan kudus yang pertama buat Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tetapi juga buat gereja Tuhan, kita sekalian, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, malam hari ini berbicara tentang pengutusan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang pengutusan, dan kita harus mengerti sungguh-sungguh, sebab semua kita harus menjadi utusan Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasal 28, sebab Tuhan ingin semua kita menjadi utusan-utusan Tuhan, ya. Ayat yang ke Injil Matius pasal 28, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20, ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ya, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Perhatikan. Ketika melihat dia, ya, mereka menyembahnya. Perhatikan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, perhatikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, ya, dan di bumi. ya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka, ya, dalam nama Bapa, dan Anak, ya, dan Roh Kudus. Perhatikan. Dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, perhatikan, sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana tugas ini yang besar sekali. Kenapa? Sebab tugas ini untuk menjadikan semua bangsa, semua makhluk bahkan menjadi muridnya Tuhan. Tentu tidak bisa dikerjakan hanya oleh 11 murid saja. Apalagi ditegaskan lagi pada ayat yang ke-20, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukannya Tuhan tidak tahu bahwa murid-muridnya tidak akan mencapai akhir zaman pada saat dia datang kembali. Tuhan tahu. Tetapi di situ menunjukkan bahwa perintah, ya, pengutusan Tuhan bukan hanya terbatas kepada 11 murid ini, tetapi juga untuk setiap orang yang sudah menjadi murid, mereka juga harus memuridkan orang lain. Sampai kapan? Dengan waktu yang tidak terbatas. Batasnya adalah apa? Sampai dia datang kembali. Baru kita berhenti untuk diutus oleh Tuhan, sebab semua orang sudah mengenal Tuhan, ya, dan mereka mengenal secara pribadi, dan tidak perlu lagi ada orang yang mengajarkan mereka. Kenallah Tuhan, sebab semua sudah sampai pada pengenalan yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu, biar hari-hari ini berbicara tentang pengutusan, jangan kita mengatakan, firman pada kali ini tidak untuk saya, hanya untuk hamba-hamba Tuhan, hanya untuk pegiat-pegiat gereja, ya, pelayan-pelayan, hanya untuk full timer dan lain sebagainya. Saya tidak tertarik, sebab saya bukan utusan. Saya mengatakan kita adalah utusan Tuhan dalam hal apapun, dimanapun kita adalah utusan Tuhan. Saya mengalami menjadi diutus oleh Tuhan, amin. Nah, malam hari ini dalam hal utusan paling tidak ada 3 hal besar yang saya akan sampaikan malam hari ini berbicara tentang pengutusan. Yaitu hal besar yang pertama, ya, yaitu berbicara tentang utusan itu sendiri. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Ya, siapa yang diutus oleh Tuhan? Memang tidak jelas pada ayat yang ke-18 Tuhan katakan kepada murid-muridnya, pergilah ke kota, katakan kepada si Anu, ya. Bayangan kita mungkin 12 orang geruduk-geruduk ke sana, ya. 12 datang ke kota, ya. Cari-cari siapa si Anu itu, dan mereka ketemu dan mereka persiapkan itu. Tetapi kalau dalam Injil Markus pasal 14 baca cerita yang sama, disebutkan ada 2 orang yang diutus oleh Tuhan. Dan memang, ya, banyak kali Tuhan mengutus berdua-dua. Waktu mengutus 12 orang, ya, 6 rombongan pengutusan, dia mengutus berdua-dua. Dia mengutus 70 orang muridnya berdua-dua. Ya, dia mengutus, ya, Yosua mengutus utusan untuk mengintai Yeriko 2 orang. Dan banyak Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab menunjukkan bagaimana Tuhan mengutus, ya. Ada beberapa orang, paling tidak berdua-dua, ya. Nah, saya mau sampaikan malam hari ini, inilah utusan, ya. Orang-orang yang, siapa utusan-utusan itu? Siapa yang akan diutus oleh Tuhan? Dan siapa yang boleh merasakan, mendapatkan beban tugas menjadi utusan Tuhan? Yaitu orang-orang yang memiliki hati yang terbeban. Saya mengatakan orang-orang yang memiliki hati yang terbeban. Ada banyak orang-orang, tetapi tidak semua mereka merasa terbeban untuk menjadi utusan, ya. Dan semoga, saya berdoa malam hari ini tidak semua kita full timer, tidak semua kita penatua, tidak semua kita imam-imam yang melayani dalam pelayanan formal, tetapi saya merindukan bahwa semua kita boleh menjadi orang-orang yang merasa terbeban untuk diutus oleh Tuhan. Semua terbeban untuk diutus oleh Tuhan, amin. Ya, siapa mereka? Ya, yaitu nomor 1, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Ya, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya juga waktu ini mempersiapkan firman Tuhan, ya, saya tidak kontak dengan kaum muda, saya tidak kontak dengan Bu Yitno yang bersaksi, saya tidak kontak dengan, ya, Bu Mira yang bersaksi, tetapi saya merasakan ada peneguhan. Sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang mengalami, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi seringkali kita
lupa bahwa kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Seharusnya kita ada beban untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Jangan menjadi orang yang pasif, ya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, kitab Yesaya pasal yang ke-6, saya memperlihatkan Yesaya sejak pasal yang pertama sebenarnya Yesaya sudah menjadi nabi, ya. Dia sudah menjadi utusan Tuhan. Tetapi di dalam Yesaya pasal yang ke-6, pengutusan Tuhan buat Yesaya menjadi lebih jelas lagi, ya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, kitab Yesaya pasal yang ke-6, bagaimana kita hari-hari ini boleh terbuka mata untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti kaum muda tadi mengatakan, bahkan semenjak kita dalam kandungan ibu kita, dalam rahim ibu kita, ajaib loh. Kaum muda, engkau menyanyikan, jangan sekedar menyanyikan, tapi coba engkau renungkan betapa ajaib, betapa dahsyat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang engkau alami dalam kandungan ibumu. Luar biasa, ajaib, dahsyat. Tetapi tidak semua orang bisa melihat itu. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya pasal yang ke-6, tidak semua merasa ada beban itu. Tapi malam hari ini saya ingin menggugah, kita merenungkan, ternyata begitu banyak keajaiban-keajaiban Tuhan, ya. Ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-8, pada saat kita mengalami tantangan, siapa yang akan kuutus? Ada 2 orang yang diutus oleh Tuhan, 2 muridnya. Dari antara 12, dua orang muridnya diutus khusus untuk mempersiapkan tempat. Bagaimana mereka mengalami pesta Paskah yang terakhir, perjamuan kudus yang pertama yang dialami oleh gereja Tuhan. Ayat yang ke-8, perhatikan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ya, saya percaya suara ini diperdengarkan dengan lantang, dengan keras, ya. Tidak bisik-bisik, tapi dengan terus terang diteriakkan. Ya, apa itu? Siapakah yang akan kuutus? Siapa yang akan kuutus? Teruskan. Dan siapakah yang mau pergi untuk Siapa aku? yang mau pergi untuk aku? Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepada dia, siapa yang akan kuutus? Ya, siapa yang mau pergi untuk aku? Malam hari ini semoga ini menjadi perkataan Tuhan untuk kita. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi utusan Tuhan, mau pergi untuk Tuhan? Teruskan. Maka sahutku, ya, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, ya, pergilah, nah, dan katakanlah kepada bangsa terima ini. kasih, dan seterusnya, ya. Ada banyak orang yang mendengarkan suara Tuhan, ya, tetapi tidak semuanya menjawab panggilan atau tantangan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Dan semoga malam hari ini, ya, kita boleh menjadi orang-orang yang merasakan dan mengalami seperti suara tantangan Tuhan itu untuk kita. Ya, kenapa sampai Yesaya merasakan, ya, mendapatkan suatu kehormatan untuk diutus oleh Tuhan? Dia tergerak begitu mendapatkan kesempatan. Ya, dia tidak terpaksa, tapi dia merasakan ini suatu kewajiban untuk diutus oleh Tuhan. Kenapa? Sebab ayat yang pertama, tolong baca. Dia mengalami suatu penglihatan yang luar biasa. Dia melihat kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Ayat yang pertama, perhatikan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, ya, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, ya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Nah, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, ya, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, ya, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, ya, katanya, perhatikan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Terima kasih. Ayat yang keempat, perhatikan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, ya, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah Terima aku. kasih, ya, penuh dengan asap, ya. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya sebenarnya itu suatu kejadian yang terjadi di dalam kerajaan surga. Ini suatu kejadian yang seharusnya terjadi di surga sana, di hadapan tahta Allah. Tapi Yesaya bisa melihat itu terjadi di dalam rumah Tuhan, dalam bait suci di bumi ini.
Saudara, luar biasa. Bagaimana dia melihat keajaiban, kedahsyatan Tuhan. Ada serafim yang menyembah Tuhan dan mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semoga malam hari ini, waktu saya menyampaikan ini, sudah teringat kembali bagaimana Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Ada banyak kedahsyatan yang Tuhan kerjakan dalam kita, dan seringkali kita tidak sadari itu satu keajaiban. Kepada jemaat di Kemelaten saya sampaikan, ada banyak orang yang saya pikir, saya pun baru menyadari dalam hari-hari ini. Kita bangun pagi, kita anggap itu hal yang biasa, saudara. Bangun pagi, ya, kita bisa bangun, itu banyak di antara kita menganggap biasa toh. Ya, kita tidur dan kita bangun lagi. Besok kita tidur, kita bangun lagi. Kita tidur, kita bangun lagi. Padahal setelah saya membaca, ada banyak kejadian-kejadian, ya, orang-orang yang gagal untuk bangun. Dan itu bukan sedikit, ada banyak terjadi, ya. Sehingga kalau kita seharusnya bisa mengerti, kita bisa bangun. Itu satu keajaiban yang dahsyat. Pekerjaan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Tadi kebaktian nyanyian kaum muda, bagaimana mereka ditenun, mereka dibesarkan dalam kandungan ibunya, dan mereka dilahirkan mengalami kesulitan, ada banyak tantangan, gangguan, dan mereka bisa lahir. Itu bukan hal yang biasa, itu suatu keajaiban. Tapi tidak banyak di antara mereka yang menyadari dia mengalami keajaiban Tuhan, mengalami diselamatkan dari kesulitan, dari kecelakaan. Ada orang mengatakan kebetulan, ya. Ada orang mengatakan keberuntungan. Saya mengatakan sebenarnya bukan keberuntungan, tapi itu keajaiban Tuhan, kedahsyatan yang Tuhan ingin perlihatkan buat kita. Bahkan kita bisa bernafas. Ini jantung kita bisa berdetak setiap saat, ya. Itu suatu keajaiban Tuhan. Kita tidak mengalami gagal, ya, jantung ini, tetapi bisa berdetak, ya, ginjal kita, semua yang ada dalam kehidupan kita, otak kita, nerve kita, ya, saraf-saraf kita bisa bekerja dengan begitu rupa. Itu semua adalah keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tapi tidak semua bisa melihat, sehingga banyak di antara mereka dalam hidup ini mereka jalani dengan sungut-sungut, mengomel, tidak puas. Kenapa? Tidak ada suatu ucapan syukur. Tapi biar malam hari ini saya ingin sampaikan bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu semua adalah karena kedahsyatan dan keajaiban kemuliaan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Amin, kasih. Ini harus kita lihat. Ya, pemazmur mengatakan, celekan mataku Tuhan untuk memandang Taurat-Mu, keajaiban Taurat-Mu. Semoga kita hari-hari ini bisa melihat keajaiban-keajaiban firman Allah yang kita alami setiap hari. Ya, bahkan sampai pun dalam hal-hal yang sederhana kita harus mengalami ini. Semuanya itu merupakan kedahsyatan Tuhan. Bagaimana lidah kita bisa merasakan, mata kita bisa memandang, sudah merasakan, mungkin sudah tidak menyadari ini suatu keajaiban Tuhan. Sebab apa? Sudah tidak pernah mengalami kebutaan. Tapi sudah membayangkan, seandainya terjadi sesuatu karena penyakit, karena kecelakaan, betapa dahsyatnya kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengarkan, kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa bergerak. Itu kemuliaan Tuhan yang seringkali tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak merasakan dahsyatnya, ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu biar hari-hari ini coba kita renungkan, apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, itu Tuhan sedang memperlihatkan betapa Dia dahsyat, melampaui segala-galanya. Kalau kita merasakan, terima kasih Tuhan. Di situ Tuhan sedang memberikan beban kita untuk bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, ini orang-orang yang diutus oleh Tuhan, yang melihat kebesaran Tuhan dalam hidupnya, mengalami kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, pada ayat yang kelima, pasal yang ke-6 kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Oh, luar biasa, ya. Bukan hanya melihat kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ayat yang kelima, ini utusan Tuhan. Orang yang demikian yang diutus oleh Tuhan, ada beban untuk menjadi utusan Tuhan. Ya, missionaries tidak secara formal, tapi kita menjadi utusan Tuhan dalam keadaan apapun, dimanapun
kita harusnya menjadi utusan Tuhan. Ya, ayat yang kelima, perhatikan. Lalu kataku, Ya, celakalah aku, celakalah aku. aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis Sebab bibir, aku seorang najis bibir. dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa Ya. yang najis bibir. Ya, Namun mataku Nah. telah melihat Sang Raja, Nah. yakni Tuhan semesta alam. terima kasih. Yesaya baru menyadari dirinya najis bibir di pasal yang ke-6. Padahal pasal yang pertama dia sudah bernubuat. Bibirnya ini sudah mengucapkan perkataan-perkataan yang dari Tuhan, dan dia merasakan dia layak, dia merasakan dia dipakai oleh Tuhan. Tapi pada saat dia melihat keajaiban Tuhan, langsung dia melihat kekurangannya. Saudara, di sini kita harus mengerti, saudara, orang yang diutus oleh Tuhan juga harus melihat bagaimana hidupnya sebenarnya tidak layak, tidak layak. Sebab kalau dia merasa layak, dia merasa bisa, dan dia dipakai oleh Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan bukan bagi Tuhan, tapi bagi dirinya sendiri. Ya, Musa pada saat dia mengalami menjadi orang yang top di Mesir, semua hikmat Mesir dia miliki. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Tidak ada orang Mesir yang lebih mampu dari Musa, lebih pintar dari Musa. Musa orang yang paling pintar. Sebab apa? Semua disiplin ilmu dia tahu. Dari yang paling simpel sampai yang paling rumit, dia kuasai semua. Dan saat itu dia akan mengangkat diri menjadi utusan Tuhan. Dia mau membebaskan bangsanya. Tetapi Tuhan tidak memakai dia. Tuhan tidak memakai dia. Seandainya Tuhan memakai dia, dia pikir dia melepaskan bangsanya karena ilmunya, karena kepandaiannya. Sebab dia berkuasa baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dia pikir itu yang membuat dia mampu di utusan Tuhan membela bangsanya. Tapi dia gagal. Dia tidak dipakai oleh Tuhan pada saat itu. Kapan dia dipakai oleh Tuhan? Pada saat dia mengatakan, aku tidak bisa ngomong. Untuk ngomong pun tidak mampu. Pada saat dia menyadari kekurangannya, pada saat dia menyadari kelemahannya, pada saat dia menyadari ketidakberdayaannya, di saat itu justru Tuhan akan pakai orang-orang demikian. Kenapa? Supaya pada saat dia berhasil, pujian, hormat, keberhasilan itu hanya bagi siapa, saudara? Tuhan. Tolong baca kitab Keluaran, ya. Kitab Keluaran. Ini yang harus kita menyadari, saudara. Keluaran pasal 4. Ya, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, jangan pandang, jangan pikir kita dipakai oleh Tuhan sebab kita mampu. Memang kita harus mempersiapkan diri. Tapi bukan karena persiapan kita, tapi karena Tuhan yang memakai kita, oleh karena kemurahannya. Yes, Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Waktu Tuhan katakan kamu, ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, 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 aku ini tidak pandai bicara. Aku tidak pandai bicara. Kalau matematika hebat, ekonomi hebat. Di saat itu, Mesir adalah pusatnya, sentralnya, kiblatnya peradaban dunia pada saat itu. Mesir itu pusatnya, kiblatnya peradaban. Orang-orang belum tahu apa-apa, orang Mesir sudah tahu. Bahkan sampai sekarang, teka-teki bagaimana mereka bisa membalsem mayat begitu rupa, mungkin belum terpecahkan. Orang Mesir sudah tahu itu. Orang Mesir sudah tahu, dan Musa kuasai itu. Dengan kepandaiannya Musa tahu itu. Semua resep-resep balsam itu Musa tahu itu. Bagaimana membangun piramid-piramid, Sphinx, begitu rupa. Satu blok itu berapa ton batu itu diangkut, tidak pakai kren. Bagaimana membangun itu? Musa tahu itu semua. Tapi pada saat dia menyadari kekurangannya, dia direndahkan oleh Tuhan, baru dia sadar, ya Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa. Otakku tidak cukup untuk pengutusanmu begitu dahsyat. Sebab untuk ngomong pun aku tidak bisa. Hal yang sangat simpel, berbicara pun aku tidak mampu. Saudara, pada saat kita merasakan Tuhan, kalau bukan karena Engkau yang memampukan aku bisa berbicara, maka aku tidak bisa berbicara. Saudara, jangan anggap kita bisa berbicara itu hal yang biasa, saudara. Itu dahsyat, saudara. Bagaimana saraf dari sini, saudara, bisa sampai ke saraf mulut dan berbicara sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Itu dahsyat, saudara. Tapi seringkali kita anggap itu biasa, itu dahsyat.
Semoga kita bisa mengerti itu. Ya, ayat yang ke-10. Kalau bukan Tuhan yang membuat kita bisa berbicara, kita tidak bisa ngomong. Ya, ada orang-orang yang tadinya kecepret, tiba-tiba kena sesuatu. Ya. Gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Sehingga kalau kita bisa berbicara, itu adalah karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan. Kenapa kita bisa berbicara? Ayat yang ke-10, perhatikan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, Ya. dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Ya. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat yang ke-11, perhatikan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Ya. "Siapakah yang membuat lidah manusia? Nah, Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? ya. Membuat orang melihat atau buta? Nah, Bukankah aku, Ya. yakni Tuhan?" terima kasih. Kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa lakukan apa saja. Itu semata-mata bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, ya Tuhan, bukan karena aku pintar ngomong, aku mengalami apa-apa, aku bisa lakukan itu, semata-mata hanya karena Tuhan. Dari aku sama sekali tidak bisa apa-apa, ngomong pun tidak bisa. Amin, kasih. Yesaya menyadari, Tuhan, aku ini, mulut ini kotor, ya, sebab aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi kita lihat, pada saat Yesaya menyadari kekurangannya, apa yang terjadi? Dia mengalami kemurahan Tuhan. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Inilah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-6, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tetapi seorang daripada serafim itu, Ya. terbang mendapatkan aku. Perhatikan. Di tangannya ada bara, Ya. yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Nah, Ia menyentuhkannya kepada mulutku, Perhatikan. serta berkata, Ya. lihat, lihat. ini telah menyentuh bibirmu. Ini bara ini menyentuh bibirmu, mulutmu. Teruskan. Maka kesalahanmu Ya. telah dihapus, Ya. dan dosamu telah diampuni. Sehingga saya mengatakan, kalau kita layak di hadapan Tuhan, kalau kita mampu di hadapan Tuhan, itu bukan datang dari kita, tetapi pekerjaan Tuhan semata-mata, kemurahan Tuhan semata-mata. Amin. Darah, ya, dari jauh juta. Yesaya melihat itu bara dari mezbah, itu menyentuh bibirnya. Tapi bagi kita, darah jauh juta menyentuh di mana? Di kekurangan-kekurangan kita, ketidaklayakan kita. Supaya apa? Supaya kita yang tidak layak boleh dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Yesaya tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Musa tidak mampu, dimampukan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita dipakai oleh Tuhan, kita hanya mengatakan, ya Tuhan, terima kasih. Ya, karena Engkau yang melakukan itu, maka aku bekerja. Aku mau dipakai oleh Tuhan, bukan karena kemampuanku, tetapi karena kemampuanmu, karena kehendak-Mu memakai aku, dan kemurahan-Mu saja. Amin, kasih. Ini orang-orang yang punya beban. Nomor satu, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kalau kita bersaksi saja, kita tidak mau bersaksi, itu sudah membuktikan bahwa kita tidak terbuka mata melihat kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun sebenarnya kita melimpah dengan kebaikan Tuhan, tapi kita tidak merasakan itu kebaikan Tuhan. Biasa toh, bangun tidur, ya pagi bangun tidur, nanti kita tidur lagi. So mungkin merasakan kita bisa tidur itu hal yang biasa. Untuk bisa tidur pun itu tidak gampang, bukan hal yang biasa. So ada begitu banyak orang yang sulit untuk tidur. Tapi kita bisa tidur di mana saja, kapan saja. Itu satu anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, ini kita hargai. Apapun yang kita alami dalam hidup kita adalah kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa? Membuat hati kita ada beban untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Amin, kasih. Haleluya. Ya, ini yang pertama, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Dan Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17, murid-murid diutus oleh Tuhan. Ayat yang ke-17, Injil Matius 26 ayat yang ke-17, murid-murid diutus oleh Tuhan. Kenapa mereka mau memberi diri diutus oleh Tuhan? Ayat yang ke-17, pada hari pertama, ya, dari hari raya roti tidak beragi, ya,
Datanglah murid-murid Yesus kepadanya Nah. dan berkata, Perhatikan. "Di manakah engkau kehendaki? Ya. Kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu." Terima kasih. Jadi dasar murid-murid diutus Tuhan. Sebab selain mereka telah mengalami kebaikan Tuhan, juga dari hatinya ada kerinduan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi Paskah itu bukan untuk mereka. Paskah itu untuk Tuhan, mereka katakan. Pengutusan itu bukan untuk mereka, tetapi untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk mereka kerjakan segala sesuatu adalah untuk Tuhan saja. Ya, ini harus kita mengerti hari-hari ini, ya. Orang-orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau saya bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Ya, semoga kalau kita renungkan, saya mengalami setiap hari Tuhan, setiap detik, jantungku, paru-paruku, ginjalku, semua bekerja. Itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Otakku, ya, saraf-sarafku bekerja. Semua adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, apa yang dibalasan kepada Tuhan? Kalau kita tidak menginginkan melakukan sesuatu untuk Tuhan, utuslah aku Tuhan. Seperti kata Yesaya, ya. Murid-murid bertanya juga. Mereka ingin mengatakan, Tuhan, aku mau lakukan apa? Sekian lama aku mengalami kebaikan-kebaikanmu. Apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Ya, untuk Engkau. Nomor 1, ya, poin yang pertama tentang pengutusan adalah utusan itu sendiri. Ya, ini nomor 1, poin besar. Yang kedua, apa poin besar yang kedua? Arah pengutusan. Nah, Injil Matius pasal yang ke-26 tadi, ya, arah pengutusan. Waktu mereka tanya, di mana engkau menghendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat yang ke-18, tolong baca ayat yang ke-18. Di sini kita melihat arah pengutusan Tuhan. Ya, jadi pengutusan Tuhan itu enggak sembarangan, ada arah yang jelas. Dan arah itu bukan dari kita, dari Tuhan. Ayat yang ke-18. Jawab Yesus, Ya. "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, Nah, pesan guru, ya, waktuku hampir tiba. ya, Di dalam rumah mula, ya. aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Terima kasih. Paling tidak saya menemukan ada 2 arah pengutusan ini, yaitu kemana, ya, kemana kita diutus. Tentu begitu, dah. Kalau saya menyuruh seseorang, nanti kamu kemana ya? Ya tentu nomor 1 tempatnya, kemana kita diutus. Amin, kasih. Amin. Kemana? Yang kedua, kepada siapa kita diutus? Kemana kita diutus? Kepada siapa kita diutus? Ke kota, dalam hal ini murid-murid, ke kota, kepada si Anu. Nah, 2 perkara ini, ya, 2 perkara ini itu tidak datang dari 2 orang murid itu, tidak datang dari murid-murid itu, tapi 2 perkara ini datang dari Tuhan kepada mereka. Nah, seringkali di sini kegagalan kita, saudara. Seringkali di sini kegagalan kita. Kenapa? Sebab banyak kali Tuhan mengutus kita, tetapi kita yang menentukan arah utusan itu dan kepada siapa kita diutus. Ya, kita mau ke ini, ke ini, ke ini, dan kepada orang-orang yang kita senangi. Ke situ yang kita inginkan. Saya ingin Tuhan, Engkau utus ke sana, ke sana, ke sana. Padahal tidak demikian pengutusan Tuhan. Saya mengatakan itu khusus buat kami hamba-hamba Tuhan. Seringkali kami mau melayani melihat menurut keinginan kita, ya. Saya hari-hari ini, ya, mulai dibukakan oleh Tuhan. Di saat Tuhan mengutus. Di situ saya menyadari bahwa Tuhan, kalau saya diutus oleh Tuhan, bukan lagi karena keinginan saya, kemana saya ingin pergi. Sebab saya takut gagal, ya, pelayanan saya, gagal misi saya, gagal, ya, pekerjaan yang Tuhan bebankan buat saya. Sebab apa? Saya ingin melakukan menurut keinginan saya sendiri. Tetapi saya mendengarkan perkataan Tuhan. Kemana kita diutus? Jangan menurut keinginan kita sendiri. Kalaupun ke kota, ke desa, kemana? Bukan ke kota yang kita inginkan, kita rencanakan. Sebab Tuhan katakan itu jahat, itu gagal. Kita pikir kita melayani Tuhan. Kebaktian hari Minggu yang lalu saya katakan, kalau kita diutus ngepel gereja, jangan mau jadi apa? Sound
Tapi kita tidak diutus di situ. Kita gagal. Kita justru melakukan kejahatan. Sebab apa? Apa yang kita lakukan bukan menurut kehendak Tuhan. Tapi kita harus peka hari-hari ini. Kemana Tuhan membawa kita? Jauhkan rencana kita. Jauhkan rencana pribadi kita. Jauhkan selera kita. Jauhkan dari kita. Tapi kita seperti kita tutup mata. Kita renungkan. Tutup mata jasmani tetapi buka mata rohani. Ya, kita seperti tutup telinga dari bisikan-bisikan orang, tapi kita buka telinga kita untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Ya, di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, suratan Yakobus sudah menunjukkan bahwa arah utusan itu datang dari Tuhan. Kita ditempatkan di mana kita berada, tanpa kita sadari Tuhan menempatkan kita menjadi utusan di sana. Ada banyak kali, saudara, ya, kita berada di tempat-tempat yang tidak kita sukai. Amin, kasih. Ya, kita bekerja, ya, dapat tawaran gaji tinggi dan kita mau. Ya. Sampai di sana, udah suasananya ndak enak ya. Ingin cepat-cepat pergi saja. Nah, Tuhan ajar kita untuk apa? Di mana kita berada? Kita harus belajar, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan di sini? Kita juga bertetangga. Ya, kita beli rumah, suasananya bagus, ya, rumahnya bagus, senang, ya, kita pergi ke situ. Sampai di sana, kok lingkungannya ndak enak ya, ya, tetangganya bencekno, ya, suasana ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Nah, saya ingin menyampaikan di dalam kitab Yakobus, ya, bahwa Tuhan mau mengutus kita ke tempat-tempat bukan karena rencana kita, bukan karena selera kita, bukan karena kemauan kita. Seperti murid-murid, mereka pergi ke kota bukan karena mereka kepingin ke kota, bukan, tapi semata-mata karena diutus oleh siapa? Tuhan. Mereka pergi kepada si Anu bukan karena mereka kenal. Mereka mau, oh si Anu itu orangnya baik, kalau pergi pasti saya disangoni. Bukan, tapi karena semata-mata Tuhan yang utus mereka ke sana. Ya. Kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, ini kita belajar untuk lakukan apa saja, apalagi kalau itu merupakan pekerjaan Tuhan. Hati-hati, saudara, jangan mengikuti keinginan dan selera kita. Jauhkan dari kita selera-selera pribadi itu. Ya, ayat yang ke-13. Jadi sekarang, ya, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, ya, kami berangkat ke kota Anu. Nah, kita mau ke kota Anu karena rencana kita, karena keinginan kita. Ya, dan biasanya kota-kota yang kita ingin tuju adalah kota-kota yang apa, saudara? Enak buat apa, saudara? Daging. Kalau kotanya bagaimana? Ya, tahulah kota kecil di desa, ya, di luar kota, di luar pulau, ya. Kota kecil baru berkembang. Enggak, aku enggak terpanggil di sana. Kalau kotanya mana? Oh, enak, ada MRT, semuanya nyaman, bagus, teratur semua. Aku terpanggil di situ. Bukan panggilan Tuhan. Utusan Tuhan bukan menurut selera kita, tapi menurut apa kata Tuhan. Amin. Ya, tolong baca ayat yang ke-13. Jadi sekarang, ya, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ke kota Anu, ke kota apa saja, ya. Ya, apa sesuatu kota, teruskan. Dan di sana kami akan tinggal setahun, ya, dan berdagang serta mendapat untung. Nah, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Perhatikan, apakah arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, ya, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata, ya, jika Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki, perhatikan, kami akan hidup, ya, dan berbuat ini dan itu. Terima kasih. Seharusnya ini yang harus kita lakukan, saudara. Bahkan bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan katakan kita harus belajar bahwa dalam setiap apa yang harus kita lakukan, urusan pekerjaan, rumah tinggal, maafkan, apalagi urusan jodoh. Tuhan katakan kita harus belajar, ya. Kita katakan apa Tuhan yang menjadi kehendak-Mu, supaya jangan aku yang mengatakan ke kota Anu, kepada siapa, apa yang akan aku lakukan, tapi biarlah Engkau mengatakan
sesuatu, pergi ke kota ini, pergi kepada ini. Supaya apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kalau itu menjadi kehendak Tuhan, ayat mengatakan kehendak Tuhan adalah mendatangkan kebaikan. Kehendak Tuhan mendatangkan kebaikan. Tapi kehendak sendiri, ya itu belum tentu apa yang kita anggap itu baik, itu menjadi baik. Sebab Tuhan katakan, mata kita terlalu singkat, terlalu pendek untuk membayangkan, memandang. Bahkan Tuhan katakan, kita tidak bisa melihat besok, apa yang akan terjadi besok. Ya belum tentu kamu ada besok. Ya. Sehingga kita mau mengatakan tahun depan, ya kok terlalu jauh tahun depan, besok Tuhan katakan, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan besok hari. Oleh sebab itu biar hari-hari ini dalam segala sesuatu kita belajar untuk apa? Bergantungkan pada kehendak Tuhan. Bukan apa yang jadi kehendak kita, tapi apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya, sehingga Rasul Paulus mengatakan apa dalam hal pengutusan. Tolong baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20. Nah, ini menjadi pengalaman dari Rasul Paulus. Ya. Pada saat dia hebat dalam pendidikannya, Rasul Paulus ini orang yang paling maju di antara rekan-rekan seangkatannya. Ya. Tapi Tuhan tidak mengutus dia pada saat itu. Ya. Tuhan mengutus dia pada saat dia merasakan dia tidak pintar berbicara. Aku gemetar untuk pada saat perkataanku bukan perkataan yang meyakinkan. Aku tidak berhikmat dalam berkata-kata. Di saat itu dia dipakai oleh Tuhan. Ya, pada ayat yang ke pasal 20, ayat yang ke-20, perhatikan. Pasal 20, ayat yang ke-22, maafkan. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat 22. Sampai dia mengatakan, kalau aku diutus, aku tidak punya rencana sendiri. Tapi dari kota ke kota aku pergi. Aku semata-mata hanya bagaikan tawanan roh. Tawanan roh. Seperti seorang tertawan, saudara. Orang tawanan itu tidak bisa milih, saudara. Aku kepengen milih di penjara Cipinang. Ya. Seseorang mengatakan di Cipinang itu semuanya ada di sana. Tidak ada yang tidak ada. Pijat ada, spa ada, semua ada. Enak di Cipinang, katanya begitu, saudara. Sehingga sebagai tawanan aku kepengen di penjara di Cipinang. Ya ndak milih, saudara. Apa kata Menkumham, saudara? Oh, kamu ndak di Cipinang, sana Kalisosok. Apa Kalisosok masih ada, saudara? Nggak ada ya. Ke mana, saudara? Ke mana itu? Nusa Kambangan. Pedaeng atau ke mana? Cilacap sana apa? Nusa Kambangan. Ya orang tawanan. Apa kata ya yang menghukum kita? Itu Rasul Paulus katakan, aku ini tawanan roh, enggak punya keinginan. Ya. Ayat 22, perhatikan. Tetapi sekarang, ya, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Ya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Aku tidak tahu, aku hanya pergi saja. Kemana Tuhan mengutus aku pergi saja. Ini utusan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Bukan orang-orang yang membelokkan rencana Tuhan. Bukan seperti Yunus, diutus ke Niniwe, pergi ke Tarsus. Tapi kemana Tuhan membawa? Ke situ dia pergi. Bukan orang yang punya rencana sendiri. Aku mau ke sini, aku mau lakukan ini. Tuhan katakan salah, jahat. Ya. Tapi sebagai tawanan roh, ya, aku tidak tahu kemana aku akan pergi dan apa yang aku akan alami. Teruskan. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, ya, dari kota ke kota kepadaku. Nah, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kesusahan menunggu aku. Teruskan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Nah, dan menyelesaikan pelayanan. Dan menyelesaikannya. Yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ya. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, terima kasih. Kalau kita bisa melakukan itu, ya, itu hanya kemurahan Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati. Saya mengalami pengalaman yang tidak pernah saya alami. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di Kemlaten. Saya tidak bisa melanjutkan pelayanan saya sebab tiba-tiba mengalami sakit ya. Baru saya sadar kalau saya bisa melayani sampai akhir,
sampai selesai. Itu adalah kemurahan Tuhan. Oh iya Tuhan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini jangan ngomel. Pada saat kita harus melayani walaupun berat. Tapi kalau kita harus menyadari ini suatu kemurahan Tuhan, walaupun kita harus merasakan penderitaan seperti kita dalam penjara. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Asal aku bisa selesai sampai garis akhir, itu cukup bagiku, itu suatu kemurahan Tuhan. Ya, maka itu yang harus menjadi kerinduan kita dalam setiap pelayanan. Tuhan, saya mau melayani bukan karena seleraku, tapi karena kalau aku bisa melakukan itu sampai selesai, dari awal sampai akhir, menurut apa yang kehendak-Mu Tuhan, itu merupakan kebanggaanku, itulah kemegahanku, kalau aku bisa menuntaskan sampai pada selesainya. Oleh sebab itu, di sini, kemana kita pergi, kepada siapa kita diutus, itu semata-mata adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan, ya. Sampai pun Petrus, waktu dia berbicara dengan Tuhan pada akhir, pada saat Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, Tuhan katakan, Petrus, saat engkau muda, engkau mau pergi kemanapun engkau pergi. Ya, saya katakan waktu engkau muda, biasanya orang muda kalau mamanya tanya, nak kemana? Mama dosa tanya, ini urusan orang muda. Ya. Waktu muda begitu, kita mau pergi kemana? Kadang-kadang mau pulang kapan kita gak mau ada orang tahu. Jangan pulang malam-malam, malah pulang pagi dia. Pulang pergi kemana seenaknya sendiri. Tapi Tuhan katakan, pada saat dia tua, pada saat engkau tua, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain mengikat kamu, dan engkau akan dibawa di tempat-tempat di mana engkau tidak menyukainya. Tapi di sana engkau dipakai oleh Tuhan. Di sana engkau mempermuliakan Tuhan. Di sana engkau menunaikan tugas dan nama Tuhan dibesarkan. Saudara, jadi kita harus mengerti, sebagai utusan Tuhan, kemana kita harus pergi bukan urusan kita. Tapi apa urusan kita hari-hari ini? Bagaimana kita bisa menunaikan tugas itu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Amin sekasih. Urusan kita melakukan itu dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mau apa yang diselera kita. Ya, baru suruh berdiri saja. Misalnya suruh berdiri, aku tidak mau berdiri sama orang itu, aku mau berdiri sama teman saya. Ini yang paling susah diatur. Ya. Kami waktu rombongan, kalau pergi-pergi dulu, banyak orang diatur, nanti rombongan ini sini. Ada orang yang sudah berteman lama dan klop sekali. Kalau dipisah, nanti rombongan ini satu ke rombongan ini satu ini protes. Kenapa sih saya harus dipisah? Ya, tidak demikian, saudara. Kita, kalau kita ingin mempermuliakan Tuhan, tidak menurut selera kita, tapi selera Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya, walaupun di tempat di mana kita tidak mau, tapi di saat itu kita mau. Kita hanya mengatakan, ya Tuhan, kemana saja aku pergi, ke sana aku akan melakukan tugas itu. Maka di situ kita memuliakan Tuhan. Saya teringat lagu Psalu ya, 37 ya. Tunduk. Ya. Mana ku pergi, ya. Tuhanlah yang tentukan hidupku. Jadi jalan yang Tuhan tentukan itu banyak diantaranya bukan menurut selera kita. Tapi yakin kalau itu Tuhan tentukan untuk kita, di sana pun Tuhan akan pakai kita menjadi berkat di sana, memuliakan nama Tuhan. Pelayanan apapun yang Tuhan utus kita, maka di sana kita akan memuliakan Tuhan. Amin kasih. Haleluya. Saya belajar dalam hal ini. Saya mulai juga baru belajar ya. Dalam hal apa? Nomor 1, hati yang terbeban. Ya, saya mulai belajar untuk melayani, diutus. Bukan karena saya mau, tapi karena Tuhan memberikan beban. Ada orang-orang yang tempat-tempat yang sebenarnya tidak ada orang mau, tapi seperti Tuhan bebankan, kamu harus ke sana, tolong dia. Saya harus belajar. Aku ini Tuhan, ya utuslah aku ke tempat kepada siapa? Bukan menurut seleraku, tapi seleranya Tuhan. Amin. Ya, ini kita belajar ya. Yang kedua, yang ketiga. Jadi ini utusan. Utusan itu sendiri
arah pengutusan, dan yang ketiga ini harus ada, harus jelas. Berita pengutusan itu apa berita? Sebagai hamba Tuhan, ini saya harus pastikan ada berita yang harus disampaikan. Ya, saya sampai di sana, apalagi ke desa-desa, saudara hamba Tuhan dari kota Surabaya, ya. Ini hamba Tuhan dari kota Surabaya, sudah dipakai oleh Tuhan melayani di mana-mana, di mancanegara, di kota-kota seluruh Nusantara. Ya, tapi kalau tidak ada berita, begitu menyampaikan, ya orang Surabaya katakan ceketek, ya apa namanya itu, perkenalannya hebat, ya, isinya tidak ada. Sebab apa? Nggak ada berita yang disampaikan. Jadi kita harus bergumul ini, apa yang Tuhan ingin tanamkan dalam kita, ya. Di dalam kitab Kejadian, Injil Matius tadi, pasal yang ke-26, ayat yang ke-18, ini berita, ini poin yang ketiga. Apa berita yang Tuhan ingin bebankan buat kita untuk kita sampaikan? Bukan dari kita sendiri, tapi dari Tuhan. Ya, saya dalam banyak undangan seringkali ditanya, tema apa? Nah, kalau sudah tema, saya tidak langsung ngomong tema ini, ya. Tapi saya harus mengatakan, saya berdoa dulu. Saya tidak mau dari saya, sebab kalau dari saya, sebab nanti temanya tidak nyambung, tidak sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang mengundang saya, atau saya diutus ke sana tidak sesuai. Sebab apa? Temanya dari saya. Ya. Beritanya itu juga dari siapa, saudara? Tuhan. Arahnya dari Tuhan, kemana, kepada siapa kita diutus, ya beritanya juga dari Tuhan. Tolong kita baca ayat yang ke-18. Jawab Yesus, perhatikan, pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, Tuhan menitipkan apa? Berita. Ada berita yang Tuhan ingin murid ini katakan kepada orang-orang yang diutus sana ke sana, ya, kepada orang-orang yang akan menerima utusan Tuhan ini. Ada berita, katakan kepadanya, ini berita, ya, katakan kepadanya. Apa itu? Pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah, aku mau merayakan Paskah, bersama-sama dengan murid-muridku. Terima kasih. Ini berita pengutusan. Saudara nanti akan bersaksi, saudara harus bersaksi, sebab Tuhan katakan itu beban yang Tuhan taruhkan dalam kita. Kalau kita tidak mau bersaksi, kita nanti, ya, tidak akan layak dipakai oleh Tuhan, tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Tuhan katakan, kamu pun harus bersaksi mengenai aku. Bersaksi mengenai Tuhan, amin. Ya, saudara akan dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Nah, ayat ini mengatakan apa pesan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nomor satu, Tuhan katakan kepadanya, dalam hal ini adalah orang-orang yang dituju ini. Katakan kepadanya, apa saudara? Nomor satu apa? Pesan guru. Ya, pesan guru, ya. Itu berarti, saudara, Tuhan mengatakan bahwa orang yang dituju adalah muridnya. Ya, muridnya, pesan guru. Sebab kalau saudara baca baik-baik, Tuhan tidak mengatakan pesan guru kami. Jadi murid-muridnya tidak mengatakan pesan guru kami. Kalau guru kami berarti hanya kami muridnya, engkau bukan muridnya. Kira-kira begitu, saudara. Tapi kalau mengatakan pesan guru, berarti orang yang dituju itu juga adalah murid. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Ya, kalau saya, ya, mengutus seseorang kepada Joel, saya katakan, ngomong sama dia, ya, Papa bilang ini. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Berarti orang yang saya utus ke sana adalah anak saya. Ya, Papa bilang, guru guru mengatakan, guru berpesan. Berarti orang yang dituju sana adalah murid Tuhan. Bisa mengerti demikian, amin? Ya, artinya apa, saudara? Bahwa kesaksian kita ini, ya, bahwa pengutusan kita, pesan yang kita sampaikan adalah pesan yang mengandung pengajaran, pesan yang mengandung didikan.
Ini nanti akan menolong orang-orang. Kita harus mengerti ini, saudara. Kalau kita bersaksi, ya, itu apa yang kita sampaikan harus merupakan suatu apa? Pendidikan, mengandung konten pengajaran, konten pendidikan. Dan saya mau mengatakan, pendidikan yang paling baik, ya, yang paling cepat meresap, bukan teori, tapi apa, saudara? Praktek. Ini praktek. Apa yang kita alami, itu yang kita sampaikan. Tanpa saudara sadari, saudara, pengalaman-pengalaman saudara yang saudara sampaikan, itu sudah menjadi pengajaran buat orang-orang yang mendengarkan. Ya, sudah merasakan, oh ternyata tidak boleh saya begitu. Ini yang harus kita rasakan hari-hari ini, saudara. Setiap kali kita menyampaikan sesuatu, harus ada konten pendidikan di sana. Ada pesan seorang guru kepadamu muridnya. Di sini, tolong baca dalam kitab 1 Petrus. Suratan 1 Petrus pasal yang kelima. Dan apa yang harus kita sampaikan, saudara, adalah pengalaman-pengalaman kita. Untuk apa? Menjadi teladan buat mereka. Menjadi contoh yang tidak dapat dibantah. Kalau kita menyampaikan teori, saudara, bisa dibantah. Tapi kalau kita menyampaikan suatu pengalaman nyata, bagaimana kita ditolong oleh Tuhan, bagaimana kita mengalami keajaiban Tuhan, suatu pengalaman nyata, ya, saya harus menyampaikan, ya, kesaksian yang berhasil bukan kata-kata yang indah, saudara. Tetapi kalau itu merupakan kesaksian orisinil, apa yang dia alami, walaupun kata-katanya terpatah-patah, bahasanya kacau, tapi kalau orisinil, apa yang dia alami, itu yang dia saksikan, itu mengandung konten pendidikan, pengajaran buat seseorang. Oh, haleluya. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Oh, haleluya. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Rasul Petrus katakan dalam suratnya, ini harus menjadi kesaksian kita, isi pemberitaan kita. Ya. Apa itu? Ayat yang ketiga, perhatikan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Perhatikan. Yang dipercayakan kepadamu. Yang dipercayakan kepada kita. Mama-mama, engkau utusan Tuhan kepada anak-anakmu. Anak-anak, apalagi engkau mungkin satu-satunya orang Kristen, orang percaya di tempat di mana engkau satu-satunya, engkau utusan Tuhan di sana. Apa yang kau sampaikan di sana? Bukan teori. Apa yang saya pelajari dalam ini harus begini. Engkau akan bisa dibantah. Tapi kalau itu merupakan pengalaman hidup, ya, ayat yang ketiga sekali lagi, maka itu tidak bisa dibantah. Ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka, ya, yang dipercayakan kepadamu. Perhatikan. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Tapi hendaklah engkau menjadi apa? Teladan. Ini pengajaran yang paling cepat, paling ampuh. Sistem pengajaran yang paling ampuh adalah peneladanan. Ya, oleh sebab itu ada istilah dalam dunia pendidikan kita, tuturi handayani. Apa itu, saudara? Ya. Apa, saudara? Kalau di depan jadi teladan. Apa istilahnya itu? Ada tuturi handayani, apalagi sang tuludo, apa itu, ya? Di depan dorong, di tengah apa menggerakkan, di depan jadi teladan, ya. Tuturi handayani, ya. Oh, tuturi handayani di belakang, ya, buri ya. Apa yang di depan itu? Saya juga tidak ingat. Tetapi ini adalah moto pendidikan yang paling ampuh adalah peneladanan, ya. Jangan memerintah, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Iya. Seorang ibu, dia menjadi utusan dalam jemaat, dalam keluarganya. Dia ngajar anaknya, kamu tidak boleh bohong, ya. Anaknya protes, mama baru tadi bohong sama papa, bohongin papa, ya. Bukan teladan yang baik, saudara. Tapi kalau kita meneladankan sesuatu yang baik, ya, meladankan sesuatu yang baik tanpa kita bicara,
kita sudah berbicara tentang pengajaran yang baik, pengajaran, pesan guru besar kita. Kita sedang menyampaikan pesan guru besar kita. Ya, apa-apa yang dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, apalagi kita mungkin satu-satunya orang Kristen di tempat kita bekerja. Ya, teladan yang kita sampaikan bukan teladan yang baik. Bagaimana kita mau bersaksi? Biar kita ngecap agamaku paling nomor 1, paling wahid. Mereka lihat, lawang kamu kayak gitu kok. Gak bisa. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang diteladan yang baik, pengalaman pribadi, tanpa kita berbicara, perbuatan kita itu sudah berbicara dan meyakinkan dan menjadi berkat buat orang lain. Sudah bisa mengalami demikian, amin? Kesaksian mengandung konten pendidikan, pengajaran yang dapat meyakinkan dan dapat dicontoh oleh orang-orang yang mendengarkan. Yang kedua, kita lihat apa itu? Berbicara tentang waktu. Waktu. Ini isi dari pemberitaan kita ini, waktu. Ya. Tolong baca pasal yang ke-26 ayat yang ke-18 tadi, ya. Ini harus kita mengerti, Saudara. Tuhan katakan apa? Pesan guru, waktuku hampir tiba. Waktuku masih lama atau hampir tiba? Artinya apa, Saudara? Terima kasih, ya. Kita harus punya hati, punya sense apa itu? Sense of urgency, ya. Ada hati yang bergegas-gegas, ya. Tidak menganggap sesuatu yang masih lama, ya, sehingga ditunda-tunda, ya. Tapi lakukan sesuatu itu. Ayat mengatakan seperti sesuatu itu mendesak sekali. Mendesak sekali. Tolong baca 2 Timotius pasal yang keempat. Sesuatu yang mendesak, Saudara. Ini pesan yang harus kita sampaikan, Saudara. Ya, kalau kamu mau bertobat, asal kamu bertobat, ya. Jangan sampai nanti tidak bertobat, nanti tidak apa-apa. Harus menekankan pada waktu yang tidak lama. Harus segera. Tolong baca kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Ini konten dalam message kesaksian kita mengenai waktu. Sebab firman Allah juga selalu mengatakan waktu yang jangan ditunda-tunda. Kepada murid-murid Tuhan katakan, kamu katakan masih 4 bulan lagi. Tapi Tuhan katakan, coba angkat matamu. Ya, dari tunduk bisa ngangkat perlu berapa jam, Saudara? Perlu berapa jam, Saudara? Dari tunduk bisa ngangkat mata, memandang ladang-ladang, perlu berapa lama, Saudara? Berapa jam, Saudara? Secepat kita, sekejap. Kita bisa secepatnya. Ya, tolong baca 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Di hadapan Allah, ya, dan Kristus Yesus, perhatikan, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya, dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Beritakan firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Dan nasihatilah. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terima kasih. Ini harus kita mengerti, Saudara. Ya, kita mengerti bahwa waktu itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Waktuku hampir tiba. Alkitab sudah mengatakan demikian. Pengutusan itu, Tuhan mengutus sesuatu, ya, itu akan segera terjadi. Waktu Tuhan mengutus Yunus ke kota Niniwe, Yunus mengucapkan suatu berita. Dia katakan apa, Saudara? 40 hari lah, tidak lama lagi. Ya, dalam kitab Wahyu, pasal yang terakhir, pasal 22. Ada beberapa kali Tuhan katakan, aku segera datang. Aku segera datang. Artinya apa? Bahwa kita harus segera melakukan tugas ini. Dan bahwa apa yang harus kita sampaikan, kita harus menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Jangan berlambat-lambat. Supaya apa? Orang yang mendengarkan juga merasakan betapa apa yang didengarkan itu sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kalau mau bertobat, bertobat sekarang. Kalau mau berubah, berubah sekarang.
Kalau mau melakukan sesuatu, lakukan sekarang. Sebab seperti kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kalau Tuhan ingin menekankan sesuatu dalam hati saudara. Malam hari ini saya berbicara tentang pengutusan. Saya ingin malam hari ini juga kita mulai tergugah. Ya Tuhan, saya mau diutus oleh Tuhan. Saya tidak mau tunggu besok, tahun depan, bulan depan. Itu rencana kita. Tapi saya mau diutus sekarang ini. Dimanapun aku pergi, apapun yang aku utuskan, saya mau lakukan aja itu Tuhan. Sekarang ini, mengingat kedatanganmu itu tidak lama lagi. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ini waktunya mendesak. Waktunya mendesak. Kalau Yunus mengatakan nanti tahun depan, ya, kota Niniwe ini hancur. Mungkin orang Niniwe mengatakan, oh tahun depan ya. Berarti masih ada sekian hari lagi, 11 bulan lagi, 12 bulan lagi. Nanti saja. Kalau sudah tinggal 1 bulan, baru kita bertobat. Tapi kita harus menekankan betapa pentingnya ya kesegeraan untuk merespon apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kita juga demikian, karena kita juga merespon. Kita mau diutus Tuhan sekarang ini. Maka orang yang mendengarkan, melihat kesaksian kita juga boleh merasakan ya hal yang sama. Harus bersegera-segera, tidak menunda-nunda waktu. Sebab menunda waktu itu sama dengan memberi kesempatan kepada siapa, saudara? Setiap kali kita menunda waktu, kita memberi kesempatan kepada siapa, saudara? Iblis untuk menggagalkan pengutusan kita. Tetapi secepatnya kita memberikan waktu itu kepada Tuhan untuk segera, maka setiap kali kita segera melakukan, seperti kita mempersilahkan Tuhan, lakukan sesuatu, dan Tuhan tidak akan berlambat-lambat. Kalau ada sesuatu niatan baik dalam kita, sudah mendengarkan malam hari ini, sudah merasakan ada sesuatu yang Tuhan seperti tekankan, lakukan sesuatu, lakukan segera, jangan ditunda-tunda. Ya, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan, kita tidak tahu. Tapi kalau kita lakukan sekarang, ya, maka seandainya apa yang terjadi besok, Tuhan katakan kita sudah mencapai garis akhir. Kita tidak bersalah kepada Tuhan, kita tidak bersalah kepada seseorang. Kita bersih di hadapan Tuhan. Kita menghadap Tuhan dengan hati nurani yang bersih, siap masuk dalam kerajaan surga. Amin, kasih. Ya. Dan poin yang ketiga, berita pengutusan ini. Berita pengutusan Tuhan katakan apa? Oh, haleluya. Injil Matius pasal 26 tadi, ayat yang ke-18, ini bagian yang terakhir malam hari ini ya. Waktu berjalan begitu cepat. Saya merasakan terlalu singkat waktu ini dengan bahan yang begitu banyak ya. Ayat yang ke-18, perhatikan. Jawab Yesus, ya, pergilah ke kota kepada si Anu. Mengenai apa, saudara? Arah pengutusan. Pergilah ke kota kepada si Anu, teruskan. Dan katakan kepadanya. Katakan kepadanya. Ini berita pengutusan ini. Apa? Pesan guru. Pesan guru, ada nilai pengajaran, nilai didikan. Ya. Teruskan. Waktuku hampir tiba. Waktuku hampir tiba. Mengenai waktu yang mendesak. Teruskan. Di dalam rumahmu lah. Nah, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ya, ini berita yang paling ditunggu-tunggu. Apa? Kehendak Tuhan yang spesifik untuk tempat di mana kita diutus. Ada kehendak Tuhan yang sangat spesifik. Apa itu? Tuhan katakan, aku ingin merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku di dalam rumahmu. Apa kehendak Tuhan buat kita secara spesifik? Malam hari ini saya mengatakan buat saudara yang mendengarkan, saya kali ini diutus oleh Tuhan untuk saudara. Saya ingin mengatakan kehendak Tuhan yang sangat spesifik buat kita adalah apa? Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan ingin masuk dalam rumah kita. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Adakah kita ingin bersekutu dengan Dia? Apa keadaan kita hari ini? Kita mendengarkan firman Allah. Ya, kepada jemaat yang paling bobrok dari 7 jemaat di Asia adalah jemaat di Laodikia. Jemaat yang terakhir, itu jemaat terakhir, jemaat akhir zaman. Ya, Tuhan katakan, siapa yang kutegur? Ya,
Itu yang kukasihi. Siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Dan Tuhan katakan, lihat, aku berdiri di depan pintu. Tolong baca sebagai ayat-ayat terakhir. Aku berdiri di depan pintu. Ada kehendak Tuhan yang spesifik kepada setiap jemaat. Tuhan ada pesan yang khusus dalam setiap jemaat. Tidak sama. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ya, tetapi setiap orang punya kehendak Tuhan yang spesifik. Dari sekian banyak khotbah yang saya sampaikan, sekian lama, sekian menit, semoga ada perkataan-perkataan yang sudah merasakan, Tuhan, ini untuk aku pribadi. Kok engkau tahu keadaanku, engkau tahu kebutuhanku. Semoga sudah bisa menangkap itu. Ya. Tapi secara garis besar Tuhan katakan, aku ingin masuk dalam rumahmu. Ya. Ayat yang ke-20, Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ya. Dan ia bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Tuhan mau makan dalam rumah kita. Dia bersama dengan kita, kita bersama dengan dia. Mau mengalami demikian, amin? Suatu persekutuan yang indah. Dan waktunya apa? Cepat. Tuhan sedang mengetuk pintu. Dalam perjanjian lama, sudah bisa baca dalam Kidung Agung, saudara. Ya, Salomo mengatakan, aku mengetuk pintu, rambutku penuh dengan embun pagi. Tapi dalam rumah masih mikir-mikir, debak-debuk jantungku katanya. Ya, tapi dia tidak bersegera-segera. Baru buka pintu, mempelaiku sudah pergi, mau pingsan, mau semaput aku rasanya katanya. Terlambat karena tidak menggunakan waktu. Oleh sebab itu biar hari ini, kalau Tuhan ingin masuk dalam rumah kita, Tuhan ingin bersekutu dengan kita, Tuhan ingin makan bersama, aku dengan engkau, engkau dengan aku. Biar kita katakan, Tuhan masuk dalam rumahku. Kalau sudah baca dalam cerita yang lain, ya maafkan, Injil yang lain, cerita yang sama. Si Anu ini sudah siap. Ruangan yang di atas, ruangan yang besar sudah siap. Mejanya, kursinya sudah siap. Semuanya sudah siap. Sebab dia merindukan Tuhan itu datang dalam rumahnya. Sehingga begitu Tuhan, utusan itu datang mengatakan, Tuhan mau makan dalam rumahmu. Ya, semuanya sudah ready, semuanya sudah siap. Ada kerinduan yang besar. Tuhan masuk dalam rumahku, masuk dalam nikahku, masuk dalam rumah tanggaku, masuk dalam hidupku. Biar malam hari ini Tuhan membuka kesempatan buat kita. Aku mau masuk. Apa respon kita? Jangan seperti yang terjadi dalam Kidung Agung itu. Berlama-lama, begitu pintu dibuka, dia sudah pergi. Mau dikejar, ditangkap, ditelanjangi, dipermalukan. Tapi biar kita mau dipermuliakan oleh Tuhan. Walaupun kita bobrok seperti jemaat di Laodikia, Tuhan memberikan kita kesempatan yang terbesar. Tuhan memberikan kita kesempatan yang terbesar. Aku mau masuk dalam rumahmu dan mengadakan jamuan makan. Aku dengan kamu, kamu dengan aku. Oh, luar biasa, saudara. Tolong baca sebagai ayat yang terakhir. Dan semoga ini saudara renungkan. Tuhan mau masuk dalam rumah kita, dalam nikah kita, dalam keseharian kita, terutama dalam ibadah kita. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita boleh merasakan betapapun ya pelayanan kita masih banyak dengan kekurangan. Saya menyadari pelayanan saya banyak kekurangan, nggak sempurna. Tapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita merasakan bahagia. Amin kasih. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, banyak tantangan. Dalam pergaulan kita, dalam keseharian kita. Tapi kalau Tuhan seperti makan bersama dengan kita, seperti kita cuma berdua saja, ya. Ayat yang ke-20, perhatikan, luar biasa. Ayat 20. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Itu kehendak Tuhan yang spesifik untuk kita, masing-masing kita. Ya. Ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Nah,
jikalau ada orang yang mendengar suaraku, secepatnya mendengar suaraku, secepatnya merasakan getaran, ketukan pada pintu hatimu. Apa Tuhan katakan apa? dan membukakan pintu. Segera membukakan. Jangan menunggu apa saudara? Besok kapan pintu itu diketuk? Kita harus membukanya. Kapan pintu itu diketuk? Segera kita bukakan. Maka Aku akan masuk mendapatkannya, segera aku akan masuk mendapatkannya. dan aku makan Segera bersama-sama aku dengan akan dia, makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dan dia dengan bersama aku. dengan aku. Tidak ada kebahagiaan lebih daripada Tuhan masuk bersama-sama dengan kita dalam rumah kita, dalam hidup kita, dalam semua yang kita punyai. Semoga malam hari ini saudara bisa merasakan kerinduan Tuhan mau masuk dalam rumah tanggamu. Banyak kekurangan, nikahku masih banyak kekurangan, tapi Tuhan mau masuk dalam nikahku. Bahagia. Dalam pelayananku, Tuhan mau masuk dalam pelayananku. Banyak kekurangan, bahagia. Dalam segala-galanya kita akan mengalami bahagia. Inilah firman Tuhan buat kita, semoga kita boleh mendapatkan berkat dari dalamnya ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.